Assalamualaikum Pak Ijal. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apa kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah sehat Pak Ijal. Pak Ijal bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu untuk Bu Yuni hari ini? Iya Pak Ijal, saya akan melakukan coaching. Jadi saya meminta Pak Ijal sebagai observer di dalam coaching saya. Oh, Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, benar Pak. Baik, sebelum melakukan coaching, untuk tahap awal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yuni. Saya di sini sebagai observer nanti yang diminta oleh Bu Yuni. Berarti Bu Yuni nanti sebagai coach dan akan melakukan sebuah coaching ya Bu. Iya. Baik Bu, pada coaching ini coach dan coachee akan saya amati apakah sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, dan juga saya akan mengamati nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee-nya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu nantinya. Dan juga pesan saya, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Baiklah, apakah Ibu akan memulai kapan gitu untuk kegiatan coaching-nya? Iya Pak Ijal, nanti saya akan memulai kegiatan coaching bersama coaching. Untuk itu saya menemui Pak Ijal. Oke, baiklah. Saya akan menanyakan terlebih dahulu nih Bu, kompetisi coaching apa yang akan Ibu kembangkan, coaching yang akan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, Bu Yuni. Di antara ketiga kompetensi yang telah Ibu sampaikan, menurut Bu Yuni mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa indikator ketercapaian yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Bu Yuni? Indikator ketercapaian yang ingin saya laksanakan dalam proses coaching ini adalah yang mana saya ingin menjadi coachee, menemukan solusi dari permasalahan dari yang dialami dan menentukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Rasanya cukup sekian dulu ya Bu untuk kali ini. Mudah-mudahan nanti pada kegiatan coaching-nya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya, terima kasih Pak Ijal atas waktu dan kesempatannya. Oke, mari Bu. Alah. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Sepertinya ada yang mau Bu Ayu sampaikan. Benarkah demikian Ibu? Iya Ibu, saya mau nanya apakah Ibu bisa membantu saya? Ada hal yang mengganggu pikiran saya Ibu. Dengan senang hati, sebisa mungkin saya akan mencoba membantu Bu Ayu. Coba Bu Ayu ceritakan apa yang terjadi. Iya begini Ibu, setiap saya masuk di kelas 72, perasaan saya sangat tidak nyaman Ibu. Karena ketika saya mengajar di sana, ada seorang murid yang selalu ngobrol ketika saya menjelaskan pembelajaran. Hal itu membuat saya merasa tidak nyaman dan sangat terganggu sekali dalam proses pembelajaran di kelas. Apa hasil yang ingin Bu Ayu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, saya ingin di pertemuan kita kali ini saya bisa memecahkan masalah dan mencarikan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi Ibu. Oh begitu. Memangnya apa yang Ibu lakukan oleh murid tersebut sehingga Ibu menjadi terganggu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Iya, begini Ibu. Dia sering mengajak teman sebangkunya untuk ngobrol ketika saya sedang melakukan proses pembelajaran di kelas. Sehingga hal tersebut mengakibatkan saya tidak nyaman dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada kelas tersebut. Dan saya pun sangat terganggu untuk melanjutkan pembelajaran di kelas tersebut Ibu. Oh jadi seperti itu ya Ibu Ayu ya? Iya. Bu Ayu menjadi terganggu dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Ayu, bagaimana kondisi ideal yang Bu Ayu inginkan? Iya, saya ingin ketika saya mengajar di kelas saya itu memang benar-benar anaknya fokus memperhatikan saya, kemudian menyimak. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanya murid tersebut,
tunjuk tangan, dan dengan senang hati pasti saya akan memberikan kesempatan kepada murid tersebut. Tapi dia dilakukannya harus dengan sopan dan tertib tentunya, Ibu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu Ayu ingin saat proses pembelajaran murid-murid fokus menyimak pembelajaran yang Ibu berikan. Menurut Bu Ayu, bagaimana cara yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid tersebut fokus memperhatikan dan menyimak pembelajaran Ibu? Mungkin yang pertama saya akan mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas di kelas tersebut, Ibu. Kemudian jika ada murid yang masih suka ngobrol atau ribut ketika saya menjelaskan pembelajaran, mungkin akan saya pindahkan tempat duduknya, duduk di bagian depan, Ibu. Oh, dengan mengingatkan dan menegaskan kembali tentang keyakinan kelas ya. Setelah itu memindahkan posisi duduknya, yang mana dia dipindahkan ke barisan depan. Benarkah seperti itu, Ibu? Iya, benar sekali, Bu. Ya, saya sangat setuju dengan rencana yang Bu Ayu lakukan. Kapan Bu Ayu akan melakukannya? Iya, karena insya Allah besok ada jadwal di kelas 72. Kemungkinan saat itu juga akan saya lakukan hal tersebut, Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu Ayu. Memang sebaiknya yang lebih cepat lebih baik kita lakukan. Mudah-mudahan usaha dan rencana yang Bu Ayu lakukan berhasil, masalah teratasi. Tetapi seandainya Bu Ayu tidak dapat menjalankan rencana ini sesuai dengan rencana yang diterapkan, apa kira-kira rencana berikut yang akan Bu Ayu lakukan? Oh iya, kalau rencana pertama sudah saya lakukan ternyata tidak berhasil, kemungkinan saya akan berkoordinasi Ibu dengan guru kelasnya. Saya akan membicarakan kepada guru kelasnya tentang anak tersebut. Dan jika memang tidak ada solusi lagi dari kelas atau wali kelasnya, mungkin kita akan koordinasi untuk sama-sama memanggil orang tuanya, Ibu, untuk membicarakan masalah anak tersebut. Begitu, Bagus Ibu. sekali ya Bu Ayu. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ayu rencanakan dapat teratasi masalahnya, dan Bu Ayu tetap semangat ya Ibu ya. Iya, Ibu. Baik, dari apa yang kita bicarakan tadi, apa yang dapat Bu Ayu simpulkan? Iya, setelah saya membicarakan masalah saya kepada Ibu, perasaan saya sudah lumayan apa ya, Bu ya, plong hati saya, karena memang sudah ada penyelesaian masalah dari masalah yang saya hadapi kali ini. Kemudian membuka pikiran saya juga untuk melakukan beberapa rencana atau usaha yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang. Nah, bagus sekali Bu Ayu. Saya sangat senang mendengarnya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Ayu. Saya juga ingin Bu Ayu nanti kembali menyampaikan beberapa perkembangan dan keberhasilan dari rencana yang sudah dilakukan. Kira-kira kapan kita dapat melanjutkan pembicaraan ini? Dan kita juga nanti akan membahas sejauh mana keberhasilan yang sudah Bu Ayu capai. Baik Bu Yuni, mungkin minggu depan setelah saya melakukan, karena besok saya sudah melakukannya, insya Allah minggu depan saya akan menyampaikan dan membicarakan hasil yang telah saya capai. Baik Bu Ayu, sepertinya waktu sholat sudah dekat ya. Iya. Untuk hari ini kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan. Oke Ibu, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ayu. Iya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yuni, bagaimana tadi hasil proses coaching yang Ibu lakukan, berjalan lancar sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah Pak Ijal, berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah, saya pun ikut senang mendengar kabar demikian. Setelah saya melakukan observasi selama proses coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, selama coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yang mana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi coaching, bagaimana dia menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi Ibu sudah melakukan dengan sangat baik ya Bu Yuni, sesuai dengan alur kita.
dari yang saya amati ada beberapa catatan yang saya buat di sini, Bu. Yang pertama, Ibu sudah berhasil dengan menggunakan alur tirta, sudah menanyakan tujuan pada koci, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, dan Ibu sudah mengarahkan koci dengan pertanyaan yang berbobot juga, sehingga koci menemukan cara untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan menuntut koci untuk bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukannya dapat terlaksana dengan baik. Dan juga selama pengamatan yang saya lakukan, saya juga mendengarkan percakapan Ibu dengan koci. Ibu sudah terlihat fokus pada koci, sudah terlihat Ibu sudah melakukan dengan kehadiran penuh. Kemudian Ibu Yuni sudah mendengarkan secara aktif selama apa yang disampaikan oleh koci, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa sekali Ibu Yuni yang Ibu lakukan pada kali ini. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini sukses ke depannya dalam melaksanakan coaching berikutnya. Menurut Bu Yuni, kira-kira apa kompetensi yang perlu Ibu Yuni kembangkan terkait dengan keterampilan untuk coaching berikutnya? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan lebih memahami dan mendalami dari alur tirta ini. Saya juga ingin melatih diri dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dalam mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching, agar kedepannya coaching yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Yuni. Ibu akan mendalami alur tirta dan juga menimbang kompetensi coach agar kedepannya coaching akan dilakukan lebih baik lagi, ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan coaching hari ini, dan juga saya dengan senang hati telah diminta untuk menjadi observer pada kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada kali ini. Terima kasih ya Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lagi bekerja sama dalam kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih kembali Pak Ijal sudah menyediakan waktunya untuk saya. Alhamdulillah saya mendapatkan waktu dari Pak Ijal. Terima kasih atas kesempatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijal. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat Bapak. Sepertinya ada yang mau Bu Ayu sampaikan ya, benarkah demikian? Iya benar Bapak. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak, bisakah Bapak membantu saya? Ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya Pak. Oh, dengan senang hati Bu Ayu. Silakan diceritakan Bu Ayu apa yang Bu Ayu rasakan. Iya begini Bapak. Setiap saya masuk di kelas 72, perasaan saya sangat tidak nyaman Pak, karena ada seorang murid yang selalu berulah. Hal itu membuat saya merasa terganggu saat memberikan pembelajaran di kelas Pak. Menurut Bu Ayu, apa hasil yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya, saya ingin ketika saya sudah berbicara tentang masalah saya di kelas dengan Bapak, saya mendapatkan solusi sehingga saya bisa mengajar dengan fokus di kelas. Oh, begitu ya Bu Ayu. Emangnya apa yang dilakukan murid tersebut sehingga Bu Ayu menjadi terganggu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Iya, begini Bapak. Dia sering mengajak teman sebangkunya ngobrol, dan saat saya menjelaskan materi pembelajaran, anak tersebut sering berkomentar seenaknya dan menjawab hal-hal yang tidak perlu. Padahal saya sudah sering menegurnya, tetapi terulang lagi dan terulang terus. Jadi saya merasa kesal, dan saya pun sangat terganggu untuk melanjutkan pembelajaran di kelas tersebut Bapak. Oh, jadi begitu kejadiannya ya Bu. Bu Ayu menjadi terganggu dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Menurut Bu Ayu, bagaimana kondisi ideal yang ingin Ibu harapkan? Iya, saya ingin ketika proses pembelajaran di kelas, murid-murid saya itu fokus, kemudian menyimak dan memperhatikan saya. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya pun siap dengan senang hati akan memberikan kesempatan kepada murid tersebut, tetapi harus dilakukan dengan tertib dan sopan tentunya Pak. Jadi Bu Ayu ingin saat proses pembelajaran murid-murid fokus menyimak pelajaran ya? Benar Pak. Menurut Ibu Ayu, bagaimana cara yang bisa Ibu lakukan agar murid-murid bisa fokus memperhatikan dan menyimak pembelajaran Bu Ayu? Yang pertama mungkin saya akan mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas di kelas tersebut Bapak.
Kemudian saya akan memanggil anak yang ngobrol tadi, karena kebetulan duduknya itu di tengah Pak. Jadi saya akan letakkan tempat duduknya di depan dekat saya agar saya bisa memantaunya. Seperti itu Pak rencananya. Bagus sekali rencana Ibu ya. Dengan mengingatkan dan menegaskan kembali tentang KKM 12, sebelum kegiatan pembelajaran Ibu akan memindahkan posisi duduknya pada barisan depan. Jika masih berulang, apakah seperti itu yang harus Ibu lakukan? Iya, rencananya seperti itu Pak. Saya sangat setuju sekali dengan rencana Bu Ayu. Rencananya kapan Ibu akan melakukannya? Saya rencananya besok akan mengajar di kelas 72 karena ada jadwalnya ya Pak. Dan saya rasa sebaiknya saya akan melakukannya besok. Oh, bagus sekali Bu Ayu. Memang sebaiknya dilakukan lebih cepat lebih baik ya. Mudah-mudahan usaha dan rencana Ibu Ayu berhasil mengatasi masalah tersebut. Mohon maaf sebelumnya Bu Ayu, jika seandainya setelah Bu Ayu mencoba mengupayakan cara seperti yang Ibu rencanakan di awal, namun tetap gagal juga, adakah rencana berikutnya yang harus Ibu Ayu lakukan? Iya ya Pak ya, rencananya mungkin saya akan berkoordinasi dengan wali kelas. Di sini nanti saya akan membicarakan masalah yang saya hadapi kepada wali kelas. Kemudian kalau memang nanti tidak ada solusi juga dari wali kelas, mungkin saya akan berkoordinasi dengan beliau, memanggil wali muridnya atau orang tuanya untuk bisa membicarakan hal tersebut. Bagus sekali Bu Ayu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ayu rencanakan dapat mengatasi masalah ini ya. Tetap semangat Bu Ayu. Terima kasih Bapak. Dari apa yang kita bicarakan tadi Bu Ayu, apa yang dapat Bu Ayu simpulkan? Iya, setelah saya berbicara masalah saya dengan Bapak, perasaan saya sudah sedikit lega ya Pak ya. Karena ya di sini saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi selama ini Pak. Kemudian membuka pikiran saya untuk melakukan solusi dan rencana serta usaha apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya. Wah, bagus sekali Bu Ayu. Saya senang sekali mendengarnya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Ayu. Saya ingin Bu Ayu menyampaikan kembali perkembangan keberhasilan rencana kita yang kita rencanakan pada kegiatan kali ini. Kira-kira kapan Bu Ayu ada waktu untuk menyampaikan kembali rencana yang akan Ibu lakukan? Oke, baik Pak, mungkin secepatnya ya Pak ya. Kalau bisa minggu depan nanti saya akan menyampaikan perkembangan dari usaha yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah di kelas saya kepada Bapak. Baiklah Bu Ayu, sepertinya waktu saya sudah dekat. Untuk hari ini kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan ya. Iya Pak. Terima kasih ya Bapak atas waktunya dan juga saran-sarannya. Ya, Bu Ayu, semoga berhasil ya. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Ijal. Apa kabar Pak Ijal? Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Bu Yuni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ijal sehat. Sepertinya ada yang mau Pak Ijal sampaikan. Benarkah demikian? Iya Bu Yuni, begini Bu. Sebenarnya saya mau nanyakan, apakah Ibu bisa membantu saya? Ada hal yang mengganggu pikiran saya Bu. Oh, dengan senang hati Pak Ijal. Sebisa mungkin saya akan mencoba membantu Pak Ijal. Coba ceritakan apa yang terjadi Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Yuni. Begini Bu Yuni, selama saya mengajar di kelas 72, perasaan saya kurang nyaman. Hal itu membuat saya merasa terganggu saat memberikan pembelajaran Ibu. Apa hasil yang ingin Pak Ijal harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Tentunya saya menginginkan masalah yang saya alami di kelas itu bisa mencari solusinya Bu bersama Ibu Yuni untuk kali ini. Oh begitu. Memangnya apa yang sudah dilakukan oleh murid Pak Ijal sehingga Pak Ijal menjadi terganggu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Begini Bu Yuni, ada satu orang murid, dia sering mengajak teman-teman sebangkunya ngobrol. Dan saat saya menjelaskan materi pelajaran, dia sering berkomentar juga seenaknya dan menjawab hal-hal yang konyol di luar materi pelajaran pada waktu itu. Padahal saya sudah sering menegurnya,
tetapi terulang lagi dan terulang lagi, Bu. Jadi saya merasa kesal jadinya, Bu. Dan saya pun sangat terganggu untuk melanjutkan pembelajaran di kelas lain, dan pun siswa-siswa yang lain juga sering menyampaikan kepada saya dia juga merasa risih juga dengan siswa tersebut, Ibu. Oh, jadi begitu kejadiannya, Pak. Oh, Pak Rizal menjadi terganggu dalam kegiatan pembelajaran. Oh, menurut Pak Ijal, bagaimana kondisi ideal yang Pak Ijal inginkan? Tentunya saya mengharapkan tidak ada gangguan lagi dalam proses pembelajaran. Murid-murid bisa fokus, menyimak dan memperhatikan saya. Jika ada pun pertanyaan, saya akan memberi kesempatan sebenarnya, Bu, dengan sopan, dengan senang hati saya memberi respon kepada siswa biasanya di kelas. Tapi dilakukan dengan tertib dan sopan, itu catatannya bagi saya, Bu, di kelas. Baik, Pak Ijal. Pak Ijal ingin saat proses pembelajaran murid-murid fokus menyimak pembelajaran yang diberikan. Menurut Pak Ijal, bagaimana cara yang bisa dilakukan agar murid-murid fokus memperhatikan dan menyimak pembelajaran yang diberikan? Mungkin saya perlu mengingatkan dan mempertegas kembali, Bu, tentang kegiatan kelas yang telah kami sepakati sebelumnya. Kemudian jika murid tersebut berulang lagi dalam pembelajaran, mungkin saya akan mencoba memindahkan murid tersebut untuk duduk di barisan depan supaya saya lebih mudah menegurnya, Bu. Oh, dengan mengingatkan dan menegaskan kembali tentang keyakinan kelas ya, Pak ya. Dan memindahkan posisi duduk pada barisan depan jika siswa tersebut masih berulang. Benarkah demikian, Pak? Iya, Bu Yuni. Ya, saya setuju dengan rencana Pak Ijal. Kapan Pak Ijal akan melakukannya? Oh, kebetulan besok memang jadwal saya yang masuk ke kelas 72. Insya Allah besok akan saya coba melakukan hal demikian, Bu. Iya, bagus, Pak. Memang sebaiknya dilakukan lebih cepat lebih baik ya, Pak ya. Mudah-mudahan usaha dan rencana Pak Ijal berhasil dalam mengatasi masalah ini. Mohon maaf Pak Ijal, apabila nanti seandainya setelah Pak Ijal mengupayakan cara seperti yang direncanakan, tetapi masih terulang kembali pada pembelajaran berikutnya, apa kira-kira yang akan Pak Ijal lakukan? Iya sih, kayaknya saya perlu juga rencana kedua ya, Bu. Apa ya? Jika rencana pertama tidak berhasil, mungkin sebaiknya saya perlu melakukan pembicaraan secara terbuka berkenaan masalah ini dengan murid tersebut, Ibu, di pas nanti jam pulang, dan juga nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya. Setelah itu nanti saya akan mencobakan segitiga restitusi, Bu, dengan memanggil berbicara empat mata. Namun tindakan itu jika juga tidak berhasil, mungkin langkah yang terakhir yang saya lakukan nanti bisa memanggil orang tua tersebut untuk datang ke sekolah, Ibu. Oh, bagus sekali Pak Ijal. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat mengatasi masalah ini. Tetap semangat ya Pak Ijal. Iya, Bu Yuni, terima kasih banyak semangatnya, Bu. Dari apa yang kita bicarakan tadi, apa yang dapat Pak Ijal simpulkan? Sebelum terima kasih banyak Bu Yuni. Setelah saya berbicara dengan Bu Yuni, seolah masalah yang saya rasakan terbantu sekali, Bu. Saya merasa beban pikiran saya berkurang, kemudian membuka wawasan dan saya menemukan ide untuk mengatasi masalah yang saya alami, dan membuka pemikiran saya untuk beberapa rencana atau usaha yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya temukan di kelas itu. Wah, bagus sekali ya Pak Ijal ya. Saya sangat senang mendengarnya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Saya ingin Pak Ijal juga nanti kembali menyampaikan perkembangan atas keberhasilan dari rencana yang sudah dilakukan. Kira-kira kapan kita dapat melanjutkan pembicaraan ini? Baik, Bu, kebetulan besok saya masuk ke kelas yang bersangkutan. Kemudian di hari Kamis insya Allah saya bisa, Bu, untuk membicarakan apa yang telah saya bicarakan hari ini. Saya akan coba terapkan di kelas. Nanti hasilnya nanti akan saya bicarakan lagi sama Bu ini. Baik Pak Ijal, sepertinya waktu kita sudah sholat sudah dekat ya Pak Ijal ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu pembicaraan kita. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai di sini dulu ya Pak ya.
Oke, terima kasih banyak Bu Yuni. Mohon maaf sudah meluangkan waktunya bersama saya cerita sedikit terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas. Oke Bu, mudah-mudahan menjadi pahala bagi Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam